Halo, selamat siang. Jumpa lagi di channel YouTube saya, channel Blog Sofiansa, yang membahas tentang wirausaha dan investasi keuangan. Kali ini kita akan membahas ke wirausaha tentang konveksi. Apa itu yang kita bahas kali ini? Tentang oli atau pelumas untuk mesin jahit, mesin obras, mesin overdeck dan lain-lain seperti itu. Tapi sebelum saya lanjut untuk membahas perihal tentang oli, jangan lupa di subscribe channel saya karena itu membantu saya untuk motivasi membuat channel YouTube ini. Dan juga jika ada informasi atau terkait dengan wirausaha dan juga investasi keuangan, terupdate-nya teman-teman bisa segera mengetahuinya. Oke, baik, kita langsung saja ke oli atau pelumas untuk mesin. Banyak oli yang beredar di pasaran. Oke, salah satu ini contoh-contohnya ya, bisa teman-teman lihat. Nah, ini merek Obras. Nah, ini dia khusus untuk Obras. Yang kedua, dia merek Singer, bisa teman-teman lihat. Oke. Yang ketiga, merek Juki. Nah, ini dia. Terus yang keempat, Superior. Oke. Jadi sekarang gimana nih untuk cocoknya untuk mesin jahit teman-teman? Banyak mesin jahit yang beredar seperti Siruba, merek mesin ya, mesin jahit atau mesin obras yang beredar seperti Siruba, Juki, Tipikal, Jack atau lain sebagainya. Nah itu pasti untuk mesin industri itu, mesin jahit atau mesin obras itu menggunakan oli. Nah, bagaimana oli yang cocok? Oke, nah biasanya dia akan kasih keterangan ISO VG berapa sih, atau viscosity-nya, kentalannya berapa. Nah, pasti setiap mesin jahit itu ada requirement atau viscosity yang dibutuhkan untuk pelumasan mesin tersebut. Kita bedah satu-satu. Dari mulai Singer. Di sini teman-teman bisa lihat Singer. Nah, oke, di sini sangat jelas ya kalau Singer itu bisa dilihat. Nah, di sini dia ada tertera nih ISO VG-nya. Nah, ini dia ISO VG 22. Berarti kekentalan dia sekitar 22. Seperti itu. Nah, ini country origin Indonesia. Nah, di sini bisa dilihat komposisinya dia pakai mineral oil. Oke, nah, jadi untuk mesin teman-teman, entah itu mesin obras atau itu mesin jahit, overdeck dan lain-lain, jika memang dia persyaratkan ISO VG 22, maka teman-teman bisa menggunakan yang ini. Seperti itu. Oke. Nah, ini bisa dipakai di sini untuk mesin jahit, dan juga dia bisa pakai untuk mesin obras dan lain-lain seperti itu. Oke, kita bahas ini Singer seperti itu bisa digunakan. Kita lari ke obras nih, obras merek LF. Nah, di sini dia tidak jelas, dia tidak ada nih. Kalau mungkin teman-teman beli, dia tidak jelas dia ISO VG berapa. Nah, ini cuma dia bilang di sini quality product specially prepare for sewing machine, untuk mesin jahit. Ini bisa untuk obras dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari kekentalannya, dia hampir sama nih viscosity-nya. Sepertinya dia menggunakan mineral base oil dan hampir sama viscosity-nya, seperti itu. Oke. Nah, terus ini untuk Juki. Biasanya teman-teman yang menggunakan mesin Juki pasti beli yang seperti ini. Oke, nah ini mereknya Juki, bisa dilihat di sini juga ada timbulnya Juki lubricant.
dia untuk high speed sewing mesin atau mesin jahit industri, entah itu obras ataupun mesin jahit. Nah di sini ada gambarnya, namun di sini tidak dijelaskan dia nih ISO VG-nya berapa, entah ISO VG 22, 20 atau berapa. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari kekentalannya dia hampir mirip dengan 22 seperti itu. Kemungkinan besar sih kalau menurut saya ya, untuk mesin jahit ini ISO VG-nya nggak jauh dari 22, 20 seperti itu. Oke, nah yang terakhir ini saya hanya beli contoh 4. Nah ini yang terakhir superior. Nah saya beli kemasan yang ada cupnya. Dia ada yang kemasan tanpa packaging atau plastik ya, curah seperti itu. Nah bedanya apa? Ya kalau curah kan tidak bisa ditutup. Kalau ini kan kita bisa simpan kembali. Nah di sini dia tidak ada penjelasan ISO VG berapa. Namun di sini dia sudah dikasih gambar. Dia multiple purpose nih kelihatannya. Cuma ya saya ragu juga ini kan dia bisa pakai, di sini ada gambar mobil, kipas angin atau lain-lain sebagainya. Saya ragu kalau untuk mobil ya, karena emang ini mobil itu khusus sendiri ya, betul seperti itu. Nah ini ada gambar mesin jahit, nah mungkin ini bisa dipakai seperti itu. Nah kalau dilihat dari kekentalannya dia sama nih, agak mirip nih dengan yang ini ya kan? Dari cairannya dia mineral base oil ya, pakai mineral dia seperti itu. Nah oke. Nah, balik lagi ke oli atau pelumas ya, pelumas untuk mesin, minyak mesin lah istilahnya kan, dengan mineral. Kalau yang mengacu di Singer ini mineral lubricant oil, dia bahan dasarnya mineral seperti itu. Nah terkait dengan fungsi pelumas sendiri sebenarnya ada 3. Ada yang salah satunya ialah untuk pelumasan, sehingga pada saat terjadi pergesekan antara part itu dia tidak bunyi atau halus seperti itu. Yang kedua, harusnya pelumas itu dia melindungi, dalam artian pada saat terjadi pergesekan antara part, dia tidak menimbulkan aus atau terkikis part tersebut, sehingga yang nanti menyebabkan aus, sehingga agak sedikit longgar atau istilahnya oblak lah kalau orang bilang, banyak yang seperti itu. Jadi menimbulkan bunyi yang kasar pada mesin seperti itu. Nah itu fungsi dasarnya. Nah karena apa? Di oli itu dia ada lapisan filmnya yang melindungi. Jadi lapisan itu mempunyai daya tahan. Umpamanya berapa jam atau berapa ribu jam dia bisa bekerja. Setelah itu fungsi pelumasannya atau lapisan filmnya istilahnya, kalau orang lubrikan bilang, dia akan hilang, sehingga fungsinya udah tidak maksimal lagi dan mengakibatkan suara mesin Anda menjadi kasar. Nah, itulah sebabnya kenapa mesin jahit atau mesin motor kita menjadi kasar ya, karena apa? Fungsi dari filmnya yang melindungi antar part itu sudah berkurang, sehingga menyebabkan bunyi kasar seperti itu. Nah, timbul pertanyaan mungkin di teman-teman, merek apa sih yang bagus untuk minyak atau pelumas mesin jahit, mesin obras, overdeck atau lain-lain. Nah, di sini saya tidak menuju pada merek tertentu atau bagus merek si A atau si B. Nah mungkin kalau sebaiknya kita cari yang emang sesuai dengan merek. Umpamanya mesin jahit kita Singer nih, kita usahakan cari yang Singer. Mesin jahit kita Juki nih, kita cari oli yang minyak mesin jahit yang Juki atau tipikal, kalau memang itu ada seperti itu. Nah kalau dia tidak ada, teman-teman bisa bergeser ke merek lain seperti itu. Tergantung dari teman-teman inginkan. Bisa saja umpamanya mesin saya Juki menggunakan
oli apa minyak Singer, atau mesin jahit saya tipikal, atau mesin saya tipikal menggunakan Singer, bisa juga seperti itu. Atau saya tipikal memakai Juki, bisa juga, atau pakai Superior atau yang lain bisa juga gitu. Tetap bisa. Nah, karena apa? Emang fungsi dasarnya dia sama, dan ibaratnya speednya itu berbeda dengan speed kendaraan bermotor seperti itu. Kalau kendaraan bermotor kan RPM-nya tinggi. Nah, kalau ini kan RPM-nya tidak begitu tinggi. Jadi untuk perawatannya lebih mudah gitu. Kemungkinan untuk kerusakan terhadap yang diakibatkan oleh performa olinya tidak bagus itu sedikit seperti itu. Namun yang harus diperhatikan oleh teman-teman ialah pergantian oli atau minyak mesin jahit. Nah itu, jadi teman-teman harus rutin mengganti minyak mesin jahit. Nah di sini saya belum dapat data nih untuk saat ini. Sebaiknya berapa sih berapa hari atau berapa jam minyak mesin itu harus diganti, karena terkait dengan fungsi utama dari pelumas atau minyak itu sendiri seperti itu. Nah yang terpenting ialah teman-teman lihat saja di baknya, di bak mesin, entah itu jahit, entah itu mesin obras, itu kan dia ada indikator tuh. Kalau dia tidak dibuka kayak obras kan dia ada indikator minyaknya. Nah itu dilihat, kalau dia udah agak kotor berarti ya sudah waktunya diganti seperti itu. Nah untuk acuan berapa bulannya belum dapat saya pastikan, karena juga saya baru menekuni di minyak atau minyak pelumas mesin jahit, mesin obras saat ini. Namun sebagai informasi, saya bekerja di perusahaan aditif untuk pelumas dan BBM. Jadi untuk spek, untuk performa itu saya sudah sudah paham lah, istilah sudah paham dengan fungsi dasar pelumas itu sendiri seperti itu. Contohnya yang pelumas-pelumas beredar di pasaran, nah itu dia perpaduan base oil, entah dia fully atau full sintetik atau mineral, itu hanya sisanya itu pakai aditifnya itu sekitar maksimal 5 sampai 20 atau 15% seperti itu fungsinya. Nah, seperti itu. Nah, sama juga dengan ini oli mesin. Jadi maksud saya hati-hati dalam membeli, disesuaikan dengan kebutuhan, dan jangan lupa pergantian minyak itu sangat penting, karena untuk menjaga agar tidak aus partnya yang bergesek, istilahnya kayak rotari, kayak ada bearing di tengah-tengah itu kan dia mesti berputar. Nah itu yang mengakibatkan nanti kalau pelumasnya tidak bagus, sudah fungsinya tidak bisa, dia akan kasar sehingga menimbulkan skrat atau pergesekan yang mengakibatkan terjadinya pengikisan. Nah itu yang berbahaya, itu yang pengikisannya itu teman-teman, umpamanya dia berapa mili atau mikron itu pengikisan dari serbuk antara pergesekan, pokoknya dia bergesek nih seperti ini, dia kan beradu tak seperti itu. Nah kalau dia fungsi pelumasannya hilang, berarti pada saat pergesekan itu kan ada keluar antara sekecil debu lah part atau material dari besi itu. Nah itu yang berbahaya, part itu nanti bisa menimbulkan gesekan. Umpamanya kalau di sepeda motor itu ya dia akan timbul skrat, atau di kendaraan bermotor seperti itu, gara-gara diakibatkan memang fungsi pelumas yang tidak bagus. Jadi ya lebih baik kita mengganti pelumas fungsi mengganti minyak mesin jahit sesuai dengan kebutuhannya, sehingga melindungi mesin kita dari kerusakan yang lebih besar atau perawatan yang lebih mahal. Karena apa? Oli minyak itu lebih murah dibandingkan kita mesti mengganti part. Berapa kerugian yang akan kita timbulkan kalau mesin obras kita rusak, kalau mesin jahit kita rusak, hanya diakibatkan kita menunda pergantian minyak seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan klik di komen. Jangan lupa di subscribe channel saya untuk membantu saya untuk membantu saya untuk motivasi dalam membuat konten ini, dan juga
jika ada update terbaru teman-teman bisa dapat lihat gitu, seperti itu. Seperti slogan yang saya sampaikan bahwa tetaplah berwirausaha, jangan takut pantang menyerah. Karena apa? Wirausaha itu tidak ada batasnya, tidak ada batasan usia. Sampai kita di usia 55 ke atas pun kita masih bisa menjalani seperti itu, sesuai dengan kapasitas kita. Dan yang terpenting, wirausaha itu bisa kita wariskan ke anak dan cucu kita, seperti itu. Beda halnya dengan saya bekerja gitu. Saat ini saya sambil bekerja, pekerjaan saya tidak bisa saya wariskan, seperti itu. Pekerjaan saya hanya terbatas pada masa usia pensiun saya. Namun jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka sudah selesailah pekerjaan saya di tempat saya bekerja. Karena apa? Fisik saya sudah tidak mendukung, sehingga saya harus keluar atau berhenti dari pekerjaan saya. Sekalipun saya berjalan sampai batas usia, anak saya tidak menggantikan posisi saya, seperti itu. Tapi kalau kita usaha, income kita 1.000 perak digantikan sama anak kita tetap income-nya 1.000 perak. Beda dengan kita bekerja. Jabatan kita setinggi apapun, pada saat kita pensiun, anak kita masukkan tidak langsung menggantikan, tidak bisa menggantikan jabatan kita. Dia harus dari nol. Kalau usaha langsung menggantikan pekerjaan usaha kita. Seperti itu. Jadi tetap berwirausaha, jangan patah semangat. Saya yakin kita semua pasti bisa. Salam dari Sarah, jangan lupa di subscribe dan di like channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.